Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turun hingga 30% dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Tren penurunan yang konsisten ini berbanding lurus dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, stabilitas politik, serta integritas penegakan hukum. Turunnya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo itu terlihat dari survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis Minggu 26 Juli 2026. Survei diselenggarakan pada 5 hingga 19 Juli 2026 dengan 749 responden. Sebanyak 605 orang diantaranya diwawancara melalui telepon dan 144 responden diwawancara tatap muka. Ratusan responden ini dipilih secara acak oleh SMRC. Adapun margin of error survei lebih kurang 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Dari survei itu, angka kepuasan publik atau approval rating berada di level 51,1%. Angka ini menunjukkan kemerosotan drastis dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2% dan 66,4% pada Maret 2026. Walaupun menarik kalau kita perhatikan dalam sekitar 9 bulan terakhir berarti, kalau sekarang Juli, kita tarik ke sebelumnya kita punya survei di bulan November, Mas Saidiman, lewat telepon. Pada saat itu angka kita sebut juga approval rating, tingkat kepuasan pada presiden itu mencapai 81,2%. Jadi memang saat itu ya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya. Jadi ya kalau ada berbagai lembaga survei pada saat itu merilis ya kurang lebih sama lah gitu ya. Nah kemudian tetapi dalam survei Juli ini sekarang kita peroleh 51,1%, artinya merosotnya sekitar 30%. Dalam sekitar 9 bulan, 30% turunnya. Itu mungkin rata-rata per bulan bisa berapa persen gitu kalau dia cukup linier begitu. Penurunan kepuasan publik paling kuat dipengaruhi persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi nasional. Survei menunjukkan 49,4% warga menilai ekonomi dalam keadaan buruk atau sangat buruk. Meningkat tajam dari 22,7% pada 9 bulan lalu. Meskipun Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi 5,61%, para ekonom menilai angka tersebut tidak mencerminkan daya beli real masyarakat. Masyarakat justru merasakan dampak kenaikan harga Pertamax serta kelangkaan Pertalite di lapangan. Di sektor politik, sentimen negatif publik meningkat akseleratif setelah Maret 2026. Sebanyak 42,8% responden menilai kondisi politik nasional buruk, sementara yang menilai baik hanya 13,5%. Serangkaian peristiwa intimidasi terhadap suara kritis seperti teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, serta pelaporan hukum terhadap akademisi seperti Saiful Mujani dan Ferry Amsari membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Wah ini artinya memang ada akselerasi sentimen negatif dalam beberapa bulan terakhir semakin buruk lah citra atau persepsi publik ya dari sisi kondisi politik, melihat kondisi politik. Jadi saya kira benar. Bisa saja apakah penyebabnya peristiwa itu ya itu tafsir yang sangat boleh disampaikan. Faktanya itu kita melihat ada akseleratif ya tingkat naiknya sentimen negatif terhadap kondisi politik. Kondisi penegakan hukum juga mengalami krisis kepercayaan. Dengan 37,6% publik memberikan penilaian buruk. Masyarakat menyoroti potensi praktik korupsi dalam pelaksanaan kebijakan strategis, seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Persepsi ini diperparah dengan ditetapkannya kepala dan 2 wakil kepala Badan Gizi Nasional sebagai tersangka korupsi.
Selain itu, kasus hukum yang melibatkan Jampitsus di tengah periode survei turut memberikan pengaruh negatif. Ini korelasinya hampir 1, Mas Ida, bentuk ekonomi. Jadi 0,996. Jadi sangat menjelaskan persepsi terhadap kondisi ekonomi nasional yang memburuk. Itulah yang sangat menjelaskan mengapa kepuasan terhadap Presiden Prabowo juga merosot, gitu ya. Yang kedua, dia tidak sendirian. Persepsi terhadap kondisi politik juga demikian, gitu ya, 0,994. Penegakan hukum juga sangat tinggi, 0,965. Itu kalau di atas 0,8 itu udah sebutnya korelasi yang sangat kuat. Gitu. Jadi 3 item, 3 aspek itu bisa sangat menjelaskan mengapa approval Presiden Prabowo mengalami penurunan yang tajam.